Materi hari ini, insya Allah kita akan coba membahas tentang halawatul iman, ya, nikmatnya keimanan atau manisnya keimanan. Nah, bagaimana seorang dapat merasakan manisnya keimanan? Jadi seorang akan merasakan manisnya iman bermula dari manakala di dalam hatinya terdapat cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Manisnya akan semakin dirasakan bila seseorang berusaha untuk senantiasa menyempurnakannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan menangkis dengan pertama bagaimana orang merasakan nikmatnya, ya, manisnya keimanan, ya, ketika orang tersebut ada rasa cinta, seperti misalnya contoh aja, misalnya Habib punya pacar gitu, atau mungkin suatu saat Habib punya ya gitu ya, jangan pacar lah, istri kan gitu ya. Nah, mungkin nanti akan merasakan bagaimana nikmatnya memberi hadiah kepada dengan melihat senyuman istri aja, ya, walaupun mungkin sederhana, tapi karena ada rasa kebahagiaan itu akan timbul rasa untuk memberi lebih kepada istri, kan gitu ya. Atau mungkin nanti punya anak, ketika memberi kita hadiah ke anak senyum, happy gitu, ada rasa bangga. Nah, ini adalah, atau jangan jauh-jauh, misalnya antum punya teman gitu kan, teman lagi kesusahan, misalnya ada lihat teman antum itu lagi kesusahan, nggak punya duit untuk jajan, ya, antum kasih, terus teman itu merasa terima kasih gitu, itu ada merasa bangga gitu. Nah, sama demikian, ketika kita cinta sama Allah, ya, maka apapun yang akan dilakukan untuk supaya Allah Subhanahu wa taala bangga, gitu kan. Dan itu dia akan merasa berat gitu. Dan banyak seorang ayah, seorang suami yang bekerja banting tulang supaya keluarganya bahagia. Halo, tes. Gitu ya. Semua anak istrinya bahagia. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Kecil apa suaranya? Suaranya agak putus-putus, Ted. Oh gitu ya. Kalau gini gimana? Halo? Gitu ya. Jadi seperti itu. Halo? Kedengaran? Nah, udah ada, Ted. Baik, kita lanjutkan. Apa bukti bila seorang telah merasakan manisnya iman? Ya. Buktinya, ia selalu mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada mementingkan kesenangan dan kemegahan dunia, seperti bersenang-senang dengan keluarga, lebih senang tinggal di rumah ketimbang merespon seruan dakwah, dan asyik dengan bisnisnya tanpa ada kontribusi sedikit pun terhadap kegiatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu taraktumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin min sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kaum keluargamu, harta kekayaan dan kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugian dan tempat tinggal yang kamu sukai, dan lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menempatkan Allah itu lebih dahulu. Jadi sebelum keluarga dan lain sebagainya, Allah duluan yang dicari. Nah, kalau sebaliknya, ketika kita mendahulukan keluarga, gitu kan,
yang nanti ya minimal Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita peringatan. Ya. Karena tak jarang gitu ya, orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai justru menjadi lawan kita, bukan cuma di akhirat, nanti juga di dunia. Ya. Dulu ketika nikah pertama kali, itu ya, nggak pernah bisa dilepaskan kan gitu ya, nempel terus gitu ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, ya udah mulai tuh gonjang-ganjing, ribut sana, ribut sini, gitu kan. Nah, kalau kita tidak menempatkan Allah di atas itu semua, melandaskan Allah di atas itu semua, yang terjadi apa? Perceraian, kan gitu ya. Ya, masalah kurang uang gitu kan, cerai. Masalah cemburu, cerai gitu ya. Ya kalau kita menempatkan Allah di atas segalanya, ketika rezeki kurang, ya kita tawakal ke Allah, berdoa ke Allah, ya itu mungkin cobaan ya. Ya gitu. Jadi hal-hal yang ekonomi, kecemburuan itu jadi hal-hal yang sepele. Ya. Mudah kita mengatasi kalau kita dahulukan kepentingan Allah di atas segala. Itu ya. Maka dahulukan Allah sebelum segala sesuatu. Memprioritaskan kecintaan kepada Allah akan melahirkan perasaan ridho. Bila seseorang senantiasa mengutamakan kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya daripada kepentingan dirinya sendiri, maka Allah lahirkan sikap ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya. Keridhaan itu dibuktikan dengan selalu menghadiri halaqah, terlibat dalam kegiatan dakwah dan di lingkungan dan menginfakkan sebagian hartanya dan waktu untuk kemaslahatan tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya tadi ciri-cirinya ini bagus, seperti ada usaha antum yang luar biasa. Saya yakin ya, saat halaqah ini banyak godaannya ya. Ada game lah gitu kan, kasur yang sangat empuk gitu kan, ini banyak godaannya, atau ada makanan yang lezat, banyak hal-hal yang bisa antum lakukan di luar halaqah ini gitu. Tapi antum menyempatkan diri untuk ikut halaqah, nah ini merupakan salah satu jihad antum ya, untuk apa? Untuk sebagai bukti bahwa antum lebih cinta kepada Allah daripada hal-hal lainnya, daripada hal-hal yang bersifat duniawi kan gitu ya. Bisa nggak antum bisa tidak ikut halaqah? Bisa, gitu kan? Bisa nggak antum misalnya melakukan kegiatan lain? Bisa, ya. Tapi karena yang cintanya antum kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin melaksanakan setiap perintahnya, antum niatkan untuk mentalabul ilmu, ya, mencari ilmu pada saat halaqah, gitu ya ini ya. Jadi mendahulukan sesuatu yang lain dari melakukan sesuatu yang di luar keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, apa yang dirasakan oleh seseorang bila ia telah ridho kepada Allah dan agama dan Rasulnya? Pertama, ya, ia akan merasakan istilzaz at-ta'ah, talazuz ya, lezatnya ketaatan kepada Allah Ta'ala, baik dalam alatnya, tilawah Al-Qur'annya, pakaian dan pergaulan Islaminya, berkumpulan orang-orang saleh, keterlibatan dalam barisan dakwah. Kedua, ia juga akan merasakan laziz ya, istilzaz al-masyaqqat, lezatnya menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan dalam berdakwah, kelelahan, keletihan, hal yang menyakiti perasaan akibat celaan orang karena menjalankan syariat Islam, bahkan mencederai fisiknya. Semua itu semakin membuatnya nikmat dalam berdakwah. Semua inilah yang akan senantiasa melakukan manisnya iman. Ada istilzaz at-ta'ah, lezatnya ketaatan kepada Allah ditujukan oleh seorang wanita Ansar dan Muhajirin tatkala turun wahyu yang memerintahkan mereka untuk berhijab dan menutup auratnya. Mereka langsung meresponnya dengan senang hati dan lapang dada tanpa merasa berat sedikit pun. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan saksi mata atas hal ini, berkata, rahimallahu nisa al-ansar wal muhajirat lamma nazalat alaihinna wal yadribna min jalabihinna ala wujuyubihinna syaqqaqna murutahunna falyakhtarimna biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita Ansar dan Muhajirin tatkala turun kepada mereka ayat hendaklah mereka mengenakan
kain panjang jilbab sampai ke atas dada mereka. Mereka memotong kain-kain mereka, lalu mereka menjadikan kain-kain itu sebagai penutup kepala. Ini dari hadis ini mengatakan, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya sesungguhnya begitulah sikap orang-orang yang beriman ketika diperintahkan, diwajibkan untuk menutup aurat langsung, ya. Tidak ada bak bibu, tidak ada istilah maaf Ustadz, maaf ya Rasul, saya belum siap gitu ya. Saya belum siap di jilbab, atau maaf ya Rasul, nanti aja gitu. Enggak ada nanti langsung bergerak. Bahkan ada di mereka yang mencabut hordingnya untuk dijadikan jilbab. Ini juga berarti menunjukkan bahwasanya jilbab itu bukan budaya Arab, ya. Jilbab itu budaya Islam, ya. Di mana Islam memerintahkan untuk menggunakan jilbab. Artinya apa? Sebelum diperintahkan wajib berhijab ini, orang-orang Muslim, orang-orang Arab bahkan tidak menggunakan jilbab, ya. Jadi salah mengatakan jilbab itu budaya Arab. Adapun kemudian dia berubah menjadi budaya orang Arab, tapi tetap landasannya adalah landasan Islam, ya. Ya, kalau misalnya orang Arab sudah berjilbab, buat apa ada perintah menjilbab? Itu kan sama saja sia-sia, kan gitu ya. Karena masyarakat Arab tidak berjilbab, tidak berhijab, maka diperintahkan hijab. Kemudian setelah itu menjadi kebudayaan, yaitu hal yang lain. Dan tapi bukan menjadi landasan bahwasanya jilbab itu adalah budaya Arab. Karena awal dari lahirnya jilbab itu, hijab itu karena adanya Islam. Selanjutnya, Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendengar seruan jihad dalam surat Taubah ayat 41, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masa ringan maupun berat, dan berjalanlah kamu dengan harta dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah kebaikan bagimu jika kamu mengetahui. Abu Ayyub berseru kepada anak-anaknya, jahizuni, siapkan peralatan perangku. Anak-anak membujuk agar bapaknya tidak perlu berangkat untuk berjihad karena usianya sudah uzur, cukup diwakilkan oleh anak-anaknya. Abu Ayyub menolak bujukan anak-anak serta berkata, ketahuilah wahai anak-anakku, yang dimaksud ayat tersebut adalah khifafan wa thiqalan li, baik berat ataupun ringan, ya, ringan bagi kalian, berat bagiku. Beliau pun tetap berangkat menemukan syahidnya dalam perjalanan jihad tersebut. Artinya menunjukkan bahwasanya betapa taatnya Abu Ayyub itu menyambut seruan jihad dalam Ibnu Katsir. Ya. Sedangkan kesulitan al-masyaqqah dalam dakwah dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi ketidaksukaan orang-orang kafir terhadap ajaran Islam, baik sebagaimana ditujukan oleh masyarakat Taif ketika Rasulullah SAW berjalan ke sana. Itu pada saat Nabi menyampaikan dakwahnya, mengajak mereka untuk menerima ajaran Islam, tetapi tidak ada sedikit pun sambutan baik dari para tokoh mereka. Bahkan dengan nada yang sangat melecehkan dan menyakitkan, mereka menganggap dakwah Nabi secara berkata, ya, menanggapi dakwah Nabi secara berkata, coba kamu robek kiswah Ka'bah jika engkau memang benar-benar utusan Allah. Ya, yang lain pun berturut berkomentar, apakah tidak ada lagi orang yang lebih pantas diutus oleh Allah selain engkau. Nah, ini penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Bahkan tidak hanya verbal ucapan, tapi bullying pun udah tahap pada fisik, ya. Ada dipukul Rasulullah, dilempar batu, bahkan dilempar kotoran gitu ya. Tidak cuma verbal, verbal udah biasa, disebut orang sihir, disebut ahli nujum, disebut orang gila gitu ya. Ini adalah usaha-usaha orang kafir untuk menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, Rasulullah SAW menerima kenyataan pahit tersebut. Beliau tetap berlapang dada dan tidak mempermasalahkan tentang penentangan mereka. Oleh karena itu, ketika malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, bila beliau setuju akan mengangkat 2 bukit yang ada di top itu, lalu ditimpakan kepada mereka, dengan sepenuh kelembutan kasih sayang Rasulullah SAW menanggapinya seraya berkata, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim.
may ya'budullah wahdahu wa la syarikalah wa la syarika bihi syai'an. Tetapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan dari tulang rusuk mereka kelak anak-anak orang-orang generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan siapapun. Jadi kalau Rasulullah mengikut nafsu ya sudah dilempari oleh orang Taif, tentu dia akan menyetujui Jibril alaihissalam untuk melempar warga Taif itu dengan dua gunung, gunung Taif. Namun Rasulullah SAW lebih memilih untuk mendoakan mereka, siapa tahu anak keturunannya nanti orang-orang yang beriman. Ya, Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengibaratkan manusia iman dengan sebuah pohon sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyaratin thayyibah aslaha tsabitun wa far'uha fis sama." Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langitnya gitu ya. Jadi ibarat pohon ya, seorang yang merasakan kenikmatan itu ya tingginya menjulang ya kayak pohon misalnya kayak pohon cemara gitu kan atau kayak pohon apa namanya pohon jati gitu kan tinggi besar. Nah ketinggian besarnya pohon tersebut berbanding lurus dengan dalam ya kedalaman akarnya. Jadi semakin tinggi pohon semakin dalam akarnya, bahkan bisa dikatakan ya akarnya itu lebih lebat daripada pohonnya. Nah gitu. Ini adalah ibarat orang-orang yang mencinta Allah. Jadi wujud dari kecintaan itu dilandasi dari keimanan yang teguh ya. Baru terwujud pada apa namanya? Perilaku-perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai iman. Yang dimaksud kalimat dalam ayat tersebut adalah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Batang pohonnya adalah dangkal iman, ya, pangkal iman. Cabang rantingnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dedaunannya adalah kepedulian terhadap kebaikan. Buahnya adalah amal ketaatan. Rasa manisnya adalah ketika memetiknya. Dan puncak manisnya adalah ketika matang sempurna. Saat dipetik, disitulah sangat terasa manis. Jadi merupakan kalau manisan rasa manis dari iman itu akan terasakan ketika unsur-unsur yang lain sudah terpenuhi ya tadi unsur keimanan, unsur amalan soleh. Jadi kalau kita iringi semuanya itu insya Allah akan ada buahnya. Jadi buah itu lahir ya ketika pohon itu sehat ya, ketika airnya cukup, dahannya kuat. Karena kalau dahannya tidak kuat boro-boro dia akan membuahkan satu buah-buahan, yang terjadi adalah hancuran gitu ya. Jadi hancur sebelum berbuah. Namun orang yang memiliki keimanan yang kuat itu yang akan merasakan manisnya iman itu ketika tadi akidahnya kuat, ditopang dengan amalan-amalan ibadah dan amalan-amalan kebaikan, nanti akan merasakan nikmatnya beriman. Nah, an Anasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Ayuhibbul mar'a la yuhibbu ila Allah wa yakrahu ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yukdhifa finnar. Rawahu Bukhari wal Muslim. Jadi Anas radhiyallahu anhu bersabda, 3 perkara jika kalian memiliki maka akan didapati manisnya iman. Pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai selainnya. Kedua, agar mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. 3, tidak senang kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu tidak senangannya dilemparkan kepada api neraka. Jadi ibarat kata makna iman itu adalah proses. Butuh proses untuk merasakan nikmat iman. Ustaz, saya kok sholat itu merasa berat, berarti dia belum merasakan nikmatnya iman. Dan itu butuh proses. Seperti misalnya orang yang bermain biola. Gitu. Ya, orang yang bisa pemain biola yang bagus, ada mereka yang sering latihan. Dilatih setiap hari, baru akan terdengar bagus. Orang yang baru awal-awal latihan tentu tidak akan sebagus mereka yang sudah latihan sebagai bertahun-tahun gitu. Nah, demikian pula seperti ini. Bagaimana kita merasakan nikmatnya iman?
nikmatnya puasa, nikmatnya sholat, ya mendawamkan dulu. Latihan setiap hari, gitu ya. Dawamkan, ya niatkan, ya beramal soleh hari. Nah nanti akan ada masanya apa yang kita lakukan itu akan terasa nikmat, gitu kan. Asal apa namanya ada sebuah peribahasa asal apa bisa asal biasa, gitu ya. Jadi kita bisa merasakan kenikmatan itu karena apa? Bagaimana caranya? Kalau kita terbiasa, gitu kan. Nah, gitu. Sama kita main game apapun, misalkan kita bisa menikmati game itu kalau kita sudah terbiasa. Nah, coba aja kita kasih game kita ke kakek kita yang umur 70-an. Mungkin nggak mereka menikmati? Mungkin, tapi kalau sudah sering dipakai. Ya kalau misalnya nggak pernah pakai, kalau kita kasih ini coba kakek tolong main game, suka nggak? Ya saya yakin mereka tidak akan suka, gitu kan. Berbeda misalnya kalau kita yang sudah setiap hari main game, tentu akan merasakan bagaimana nikmatnya main game. Demikian juga iman. An Abbas bin Abdul Muthalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzaka ta'amil iman man radiyallahu rabban wa islamin dinan wa muhammadin rasulah. Dari Abbas bin Abdul Muthalib bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merasakan lezatnya iman, ya, seorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai dinnya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Hadis riwayat Muslim. An Ammar bin Yasir qala salasun man kunna fihin wajada bihinna halawatal iman al-infaqu minal ifta iqnat iqtar wa insafu nasi min nafsik wa badlu salami lil alam. Rahu Abdul Razak. Ammar bin Yasir berkata ada 3 hal yang barang siapa berada di dalamnya yang merasakan manisan keimanan. Yang pertama berinfak dari kekikiran. Jadi berinfak itu ternyata menimbulkan rasa hati yang nikmat. Gitu. Coba antum, ya, ketika antum ngasih ke teman dan sebagainya, walaupun kita nggak punya, ketika orang tersebut merasa senang, gitu kan, dan terhindar dari kesulitan, ada rasa senang di hati kita, gitu ya. Ada bersikap adil terhadap manusia adil, itu juga akan merasakan nikmatnya keimanan. Mengupayakan keselamatan bagi alam, artinya kita menjaga alam, misalnya tidak buang sembarangan, ya jujur ya, kita nggak sebagai manusia kita diberikan fitrah untuk berbuat kebaikan, termasuk misalkan menjaga alam semesta. Ya. Suka nggak kalau misalnya kamar kita bergelimpangan sampah? Tentu tidak suka, ya. Namun terkadang karena itu suara hati tersebut terkadang diacuhkan, gitu kan, akhirnya kita awalnya mencoba buang sampah sembarangan, akhirnya lama-lama terbiasa membuang sampah sembarangan. Padahal nurani kita mengatakan manusia itu mencintai kebersihan, gitu kan. Tapi terkadang kita misalnya terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, misalnya akhirnya merasa nyaman dengan perbuatan tidak terpuji. Tapi normalnya manusia akan mencintai kebersihan. Nah, bagaimana kita pupuk hal tersebut untuk kemudian kita lebih nyaman dengan kebaikan, gitu kan. Nah, kedua, ini nih. Hadis dibawakan Ammar bin Yasir tersebut di atas juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat mendatangkan manisnya iman. Yang pertama, berimpak secukupnya, tidak berlebihan sehingga menzalimi hak-hak yang lainnya, tapi juga tidak kikir dengan hartanya, artinya berimpak ya semampunya aja. Ya, tapi kalau misalnya kita menganggap diri kita lebih mampu, ya silakan. Kedua, bersikap objektif, tidak menghalangi untuk berbuat baik dan adil kepada manusia walaupun ada kaitannya dengan kepentingan diri sendiri. Misalnya walaupun disakiti dan dizalimi oleh seorang, tapi tetapi tidak akan menghalangi untuk memaafkan dan tetap berbuat baik kepadanya. Seperti itu ya. Karena manusia mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempat berbuat salah dan tempat membuat salah dan lupa. Jadi kalau misalnya kita kalau ada peribahasa mengatakan kalau Anda pengen mencari orang yang teman yang tidak memiliki kesalahan sama sekali, maka yakinlah Anda tidak akan selamanya memiliki teman. Gitu. Karena teman kita adalah manusia. Ya, tugas kita untuk menjaga teman dengan apa? Jika orang lain berbuat salah, ya kita berikan maaf tentunya, ya, dengan sesuai dengan koridor-koridor yang telah Allah tetapkan. Gitu kan. Jadi kalau misalnya udah menyangkut hukuman pidana, itu ya harus diproses pidana.
Jadi kalau misalnya hal yang bersifat kecil-kecil, itu kita saling memaafkan, ya, karena itulah fungsi manusia yang untuk bersosial. Ya. Tidak semua orang itu jelek selamanya, pasti ada baiknya. Tidak semua orang itu baik semuanya, pasti ada kejelekan, gitu ya. Ketiga, menebar kesejahteraan kepada seluruh alam semesta, memperjuangkan satu demi satu kebaikan manusia dan makhluk lainnya, seperti dengan melakukan kegiatan amal siasi maupun amal idam ijtimai. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, qala salasun man kunna fihi yahiddu bihinna halawatal iman. Tarkul mir'i min haqqin wa kizbu fil mazahatin wa ya'lamu anna ma asabalakum lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhtahu lam yakun liyusibah. Ibnu Mas'ud berkata ada 3 hal yang bila ada dalam diri seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman, menghindari perdebatan dalam hal kebenaran, ya. Tidak berdusta meskipun sedang bercanda dan menyadari bahwa apa yang telah menimpanya berdasarkan qadar Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset darinya, dan apa yang menimpanya berdasarkan qadar Allah maka dia tidak akan mengenainya. Jadi Ibnu Rajab berkata, kitab Fathul Bari ayat bab 1 mengatakan, apabila sebilah hati telah mendapatkan manisnya iman, maka ia akan sensitif merasakan pahitnya kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Karena itu Nabi Yusuf radhiyallahu anhu alaihi salam berkata, ya Rob, penjarakan aku penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka serukan kepada aku. Seperti itu. Jadi ya, bagaimana kenikmatan iman tersebut, ya. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan merupakan sejalan dengan nilai-nilai yang telah Allah gariskan kepada kita. Itu. Bahkan ketika bercanda pun kita bercanda sesuai dengan syariat, artinya tidak bohong, ya. Rasulullah SAW suka bercanda, tapi bercandanya nggak pernah bohong, gitu ya, seperti itu. Baik, itu aja mungkin dari Ana. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Tat. Hah? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan halaqah.